Selamat malam semuanya. Kabar lu baik semua? Alhamdulillah. Karena kabar gua malam ini gak terlalu baik ya. Yang bikin kabar gua gak terlalu baik adalah karena waktu gua kesini gua salah dapat ojek. Karena di Jakarta itu lu gak bisa milih ojek mana yang pengen lu naikin. Gak bisa, karena itu udah ada antriannya. Jadi lu masuk ke tukang pangkalan ojek, lu harus naik ojek mana yang udah gilirannya narik. Dan tadi gue langsung kena apes sekali dua karena gue dapat ojek yang pertama. Tukang ojeknya itu hampir segede Mo Sidik. Dan motornya motor bebek gitu ya. Lu bayangin berapa sisa space yang tersedia di belakang gitu. Dan yang paling bikin gak enak ketika lu naik ojek dengan supir ojek hampir segede Mo Sidik, itu adalah posisi lutut lu di belakang. Ya. Normalnya lu begini kalau naik ojek. Itu normal gitu. Tapi kalau segede Mo Sidik lu ngangkang men. Ngangkang gitu. Dan dari Tanjung Priuk, ya kan? Hampir 1,5 jam gue di jalan ngangkang. Pantat kita kan ngilu di belakang ya. Turun-turun juga langsung berapa bang gitu. Kesel banget gue. Dan yang kedua yang bikin gue kesel adalah pas gue udah mau naik, ya Allah ini motornya joknya modelnya nukik gitu. Ya gue kan cowok baik-baik ya. Gue gak rela payudara gue nempel-nempel. Begitu gue ngeliat abangnya naikin motornya, ayo naik kayak gitu. Ya Allah bang gitu kan. Tapi ya gue gak bisa, keadaan bikin gue kayak gini ya. Keadaan yang bikin gue menjadi cowok yang bukan baik-baik ya. Akhirnya gue naik dan ya udah 1,5 jam dia nempel di punggung gitu. Gue rasa dia suka sama gue deh pas turun-turun. Dan yang namanya macet Jakarta itu emang bener-bener ya. Macet Jakarta itu udah keterlaluan, bener-bener bikin pantat kita tuh hopeless ya. Hilang harapan. Yang tadinya lu udah pengen berak gitu ya. Lu naik ojek 1,5 jam. Itu pas gue nyampe studio, gue duduk. Itu udah gak mood dia. Udah gak mood gitu, sampai gue tanya tadi katanya mau boker, udah pasti gitu. Parah gitu ya. Kadang-kadang tuh gue kalau misalnya lagi gak naik ojek, kalau gue lagi bawa mobil sendiri gitu ya. Lagi tengah-tengah macet tuh satu-satunya hiburan kita adalah apa? Nyetel musik ya. Gue sering banget kalau lagi macet-macet gitu, ya udahlah kita jalanin aja macet ini, gue nyetel musik Katy Perry misalnya ya. Iya dong gitu. Sejam pertama, Katy Perry-nya masih nyanyi gitu ya. Masih macet tuh masuk ke jam kedua, Katy Perry masih nyanyi. Sampai ke jam ketiga itu Katy Perry berhenti nyanyi, dia bilang bang Katy aus gitu. Kasihan gue ngelihatnya gitu ya, ini artis luar negeri sampai keausan di Jakarta gitu. Kadang-kadang gue kalau disuruh milih gitu ya, enakan mana hidup di zaman dulu sama di zaman teknologi udah kayak sekarang. Kadang-kadang ada yang zaman dulu tuh lebih enak gitu ya. Kayak misalnya sekarang itu kan serba modernisasi ya, teknologi, inovasi segala macam. Modern lah pokoknya. Yang sebetulnya inovasi itu kan dibikin supaya hidup lu lebih mudah gitu. Tapi ternyata nggak semuanya. Kayak misalnya lu ke mall, lu perhatiin. Zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu kalau lu ke mall, di toilet cowok ya, urinoirnya itu lu kencing berdiri. Kalau lu selesai pipis, lu tinggal pencet tombol keluar airnya. Simple gitu loh. Mudah hidup lu. Coba kalau sekarang lu ke GI, ke PI. Itu toiletnya udah pada pakai sensor. Ya kan? Nggak ada pencetannya gitu. Dan dia otomatis ngedetect gitu. Ketika lu udah pergi dari situ, airnya baru keluar. Terus lu ceboknya kapan? Jorok banget menurut gue itu perkembangan teknologinya gitu. Kadang-kadang gue pertama kali nyobain, gue udah selesai. Oke, gue udah selesai, terus gue harus pencet apa? Nggak ada gitu kan. Gue ngeliatin orang-orang, ya mereka emang nggak cebok gitu. Setelah dia pipis, ya udah dia pergi, airnya keluar gitu. Ya masa sih cebok aja kita harus tayamum? Ya kan? Ya kalau kita kan yang namanya cebok harus pakai air gitu ya. Teknologi ya, hal-hal yang modern gitu. Ya kadang-kadang hal-hal yang modern itu juga mempengaruhi gaya hidup ya. Gaya hidup itu dipengaruhi banget oleh modernisasi. Kayak misalnya dulu mungkin dia sukanya, mungkin lu dulu sukanya Didi Kempot ya. Selera musik lu mungkin Didi Kempot aja gitu. Tapi karena udah ada era modern, ada internet, lu jadi sukanya Lady Gaga gitu kan. Lady Gaga konser lu ikut-ikutan beli tiketnya.
Lady Gaga batal konser, lu ikut-ikutan demo, padahal lu nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Itu Lady Gaga gitu. Coba kalau Didi Kempot yang batal konser, apa ya lu mau demo gitu kan? Nggak bakal gitu. Dan sampai sekarang gue masih mikirin itu Didi Kempot bagian mananya yang kempot ya. Nggak ada. Satu-satunya hal yang menurut gue zaman dulu dibanding zaman sekarang itu juga masalah restoran ya, perbedaannya tuh. Kalau zaman dulu restoran itu yang namanya restoran mewah ya udah restoran mewah, tempatnya bagus, harganya mahal. Kalau sekarang enggak cukup mahal doang. Dia tuh harus punya ciri khas yang membuktikan kalau dia adalah restoran yang punya nilai lebih dari restoran-restoran yang lain ya. Dan ini gue pergi ke satu tempat restoran yang ya cukup hip lah di daerah Jakarta gitu ya. Dia ada di lantai 33 di sebuah shopping mall di Jakarta dan itu dia punya lift khusus untuk naik ke sana gitu. Jadi liftnya nggak dicampur dengan lift-lift yang lain yang ada di mall itu. Dan di lift itu ada security-nya yang jagain gitu. Kita diperiksain gitu. Dan yang gue bingung, hal yang diperiksain adalah alas kaki. Lu nggak boleh masuk ke restoran itu kalau nggak pakai sepatu. Menurut gue nggak make sense ya. Ini kan kita mau makan gitu. Kadang gue mikir ini kita di dalam makan apa upacara ya? Kenapa harus pakai sepatu gitu? Tapi ya zaman dulu, zaman sekarang mungkin ada plus minusnya ya. Yang minusnya dari zaman dulu adalah zaman gue kecil terutama itu mainan-mainan anak-anaknya. Mainan anak-anak zaman gue itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin ada PlayStation ya, udah ada internet, orang bisa main game online segala macam. Kalau zaman dulu kita mainnya ngadu cupang gitu ya. Pokoknya mainannya tuh sesuatu yang bisa diadu aja. Ngadu jangkrik, ngadu cupang, pokoknya semuanya yang diadu-adu gitu ya. Ayam-ayaman tuh, dia suka ngadu ayam tuh dia. Dan setiap sore itu pasti ada teman gue yang datang, ngadu cupang yuk. Ngedenger itu emak gue masih biasa aja gitu. Oh mau ngadu cupang ya udah gitu. Sampai akhirnya muncul satu mainan yang namanya biji karet. Sore-sore datang temen gue, ngadu biji yo. Emak gue langsung bilang ya Allah istighfar gitu. Oke, selamat malam saya Aco.